Kebakaran menimpa belasan rumah yang berada di dalam asrama TNI Angkatan Darat di Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat malam. Petugas mengerahkan 6 unit damkar dan berjibaku selama 2 jam memadamkan kobaran api. Api cepat membesar lantaran bangunan asrama yang berdekatan. Diperkirakan ada 12 hingga 14 rumah yang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara nilai kerugian juga belum bisa dipastikan. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Inafis dan Puslap 4 Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Gudang pangkalan gas di Desa Sairotan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terbakar Kamis malam. Bahkan nampak di video amatir, api dengan cepat membesar dan membumbung tinggi serta terdengar beberapa kali suara ledakan. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas berjibaku memadamkan api. 3 jam kemudian, api pun berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran disebabkan adanya tabung gas yang bocor di dalam gudang. Akibat peristiwa ini, seorang warga mengalami luka bakar cukup serius hingga harus dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap letusan 900 meter dari puncak pada Jumat pagi. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau para penambang pasir untuk selalu waspada. Gunung Semeru kembali erupsi pada Jumat pagi sekitar pukul 6:12 waktu Indonesia Barat. Erupsi ini terpantau kamera CCTV dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 900 meter dari puncak. Asap letusan dengan intensitas tebal condong mengarah ke sisi timur dan tenggara. Berdasarkan hasil pengamatan secara visual oleh pos pengamatan Gunung Api Semeru, dalam 6 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 4 kali letusan dengan tinggi kolom asap 400 hingga 900 meter dari puncak. Aktivitas seismik Gunung Semeru juga terekam seismograf dengan mengalami 25 kali gempa letusan dengan amplitudo 12 hingga 23 mm selama 131 detik. Meski aktivitas vulkanik berupa letusan masih terus terjadi, namun berdasarkan pengamatan petugas masih dalam radius aman. Meski demikian, BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau khususnya bagi para penambang pasir untuk selalu waspada karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif. Jadi beberapa minggu kemarin sempat aktivitas kan menurun, kemudian sekarang sudah kembali normal dengan jumlah letusan diakumulasi dalam 1 kali 24 jam dari laporan periodik itu sudah disampaikan kemarin oleh teman-teman dari pos pantau sudah kembali aman, cuma tetap kita harus waspada, khawatir di beberapa hari ke depan walaupun ini sudah memasuki musim kemarau bisa terjadi cuaca ekstrim sewaktu-waktu. Gunung Semeru hingga saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 5 km dari puncak karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar hasil letusan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal penarik tongkang batubara dibakar warga di Jambi. Kekesalan warga dilatar belakangi jembatan yang belum juga diperbaiki usai rusak ditabrak kapal takbot. Dibakar, guys. Inilah detik-detik saat puluhan massa melempar bom molotov ke tugboat yang membawa batu bara. Aksi ini dilakukan saat kapal penarik tongkang batu bara nekat melintas di bawah jembatan Pelayang Muara Tembesi, Batanghari, Jambi. Api, tenaga kapal. Apa aku gas, ya? Iya, gas, bangsa. Cepat, maka. Sikat.
Aksi warga ini lantaran warga kesal karena sesuai perjanjian awal, tongkang batubara tidak boleh melintas sebelum jembatan yang ditabrak pada minggu lalu diperbaiki. Dari tanggal 18 kemarin kan, tanggal 18 kan sudah habis, sekarang sudah lewat waktunya. Nah, kalaupun dia mau lewat, tentu kan kita koordinasi dulu dengan masyarakat kita nih. Warga kemudian meminta kapten kapal dan anak buah kapal untuk menemui massa untuk memberikan keterangan siapa yang menyuruh batu bara melintas sungai. Warga mengakui akan kembali melakukan pembakaran jika kapal-kapal pengangkut batu bara masih nekat melintas di bawah jembatan sebelum jembatan tersebut diperbaiki. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan melihat informasi terkait dengan sengketa lahan dua kelompok massa terjadi berikut ini. Inilah rekaman video amatir warga saat terjadinya aksi bentrokan di sebuah pabrik hebel di Jalan Raya Bandung, Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Kedua kelompok yang terlibat bentrokan tersebut merupakan karyawan pabrik dan warga setempat dengan kelompok yang diduga warga asal Ambon yang tengah kuasai area lahan pabrik. Pecahnya bentrok tersebut, selain dipicu adanya sengketa lahan, juga adanya sikap intimidasi dari kelompok tersebut yang melakukan pengusiran dan pengancaman kepada karyawan. Lagi kerja, dia datang. Bahan masih ada lah 15 mol. Nah, dia nyuruh keluar. Kan nggak tahu. Pastinya nggak tahunya bagaimana gitu. Kenal Kang? Nggak kenal, orang gede-gede masuk ke dalam. Dan tapi alhamdulillah sudah kita amankan, situasi sudah berangsur kondusif untuk mereka-mereka yang kemarin datang menguasai pabrik ini sudah kita amankan di Polres Cianjur. Untuk menghindari bentrok kembali, kepolisian menerjunkan puluhan personil penuh ke lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isya, iNews melaporkan. Seorang satpam apartemen di Kota Bekasi menjadi korban pemukulan oleh dua orang yang tidak dikenal. Motif kedua pelaku yang dalam kondisi mabuk itu diduga karena kesal tidak terima ditegur. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat seorang pria yang diduga dalam kondisi mabuk menyerang dan memukul seorang satpam apartemen di salah satu apartemen di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku terus mengejar satpam hingga ke dalam ruang lobi apartemen. Selain penganiayaan, rekan pelaku juga mengintimidasi sejumlah penghuni dan merusak fasilitas apartemen. Motif pelaku diduga karena kesal tidak terima ditegur. Ini mungkin bisa dia motif dendam, bisa jadi, atau apa, mereka mungkin tidak suka keberadaan kita di sini security, karena kita kan selalu menjalankan tugas. Kalau misalnya di dalam lobi ataupun di dalam lift nggak boleh merokok atau apa, kita sering tegur, dan secara tegurnya pun secara baik-baik. SOP aja seperti yang biasanya, hanya mereka yang mungkin tidak suka ditegur sama kami. Dalam kondisinya mungkin mabuk juga. Kasus tindakan kekerasan dan intimidasi di apartemen Kemang View diketahui bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya pihak kepolisian Polda Metro Jaya juga pernah menangkap para pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana di lingkungan Kejaksaan Agung RI pada Selasa malam mencekam. Hal tersebut terjadi karena kendaraan taktis dan sepeda motor yang diduga milik aparat menyalakan rotator dan juga sirine. Pemirsa, inilah video amatir yang memperlihatkan iring-iringan kendaraan taktis dan juga sepeda motor di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lampu rotator dan suara sirine kendaraan taktis milik Densus dinyalakan seperti sedang menggelar suatu operasi. Belum diketahui tujuan dari beberapa kendaraan taktis berada di depan gerbang kantor Korps Adiaksa sambil menyalakan sirine dan juga rotator.
Sementara visual amatir lainnya pemirsa memperlihatkan sebuah drone terbang di atas lapangan kantor Kejaksaan Agung RI sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Perekam video memperkuat adanya keberadaan drone yang terbang di atas lapangan Kejagung dengan memberikan narasi tidak diketahui identitas drone yang terbang hanya beberapa detik di atas lapangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia saat ini. Sementara itu pemirsa, seseorang yang diduga oknum anggota Densus 88 anti teror Polri diduga menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Febri dikuntit 2 orang saat makan malam di salah satu restoran di Cipete, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, jemaah haji gelombang 1 kloter terakhir dari embarkasi Solo SOC 42 akhirnya tiba di kota Madinah pada Jumat 24 Mei 2024. 360 jemaah haji dari embarkasi Solo SOC Kloter 42 ini tiba di Hotel Loloat Al Difayah Madinah sekira pukul 10 pagi waktu setempat. Kloter SOC 42 seharusnya berangkat pada Kamis 23 Mei 2024 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Namun karena ada pergantian pesawat akibat kerusakan mesin, jemaah baru diberangkatkan pada Jumat 24 Mei 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dengan pesawat KA6142. Kloter terakhir gelombang 1 ini mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah sekitar pukul 09.00 waktu Arab Saudi. Ya, ada keterlambatan itu dia dari Garuda. Ada kendala pesawat yang harusnya itu dari kloter kita 42 dipakai kloter sebelumnya karena pesawat sebelumnya ada kendala, katanya begitu kemarin. Alhamdulillah hari ini tanggal 24 Mei 2024 sudah mendarat di Madinah. Kloter terakhir gelombang pertama yaitu kloter SOC 42, walaupun saat proses pemberangkatan ada kendala di penerbangan, walaupun ada efek tentunya hal ini untuk layanan di Madinah, tapi kita tentu petugas akan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah haji yang kloter SOC 42 ini. Dengan datangnya kloter SOC 42 ini, maka sebanyak 229 kloter jemaah haji Indonesia yang masuk dalam gelombang 1 telah tiba di kota Madinah. Pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 ini dimulai sejak 12 Mei 2024 lalu. Selanjutnya gelombang 2 dengan tujuan Jeddah dijadwalkan berangkat mulai 24 Mei hingga 10 Juni mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, jemaah haji lanjut usia, disabilitas dan beresiko tinggi dapat layanan prioritas penggunaan jasa pendorong kursi roda di Masjidil Haram. Bagaimana cara mengenali jasa pendorong kursi roda yang resmi? Berikut informasinya untuk Anda. Jemaah haji Indonesia secara bertahap sudah mulai tiba di kota Mekah untuk melakukan umroh wajib. Di Masjidil Haram, jemaah haji lanjut usia, disabilitas dan beresiko tinggi yang membutuhkan kursi roda diimbau gunakan jasa pendorong resmi. Untuk memperlancar prosesi tawaf dan sa'i, khususnya bagi jemaah lansia dan disabilitas, pengelola Masjidil Haram memfasilitasi dan menyediakan layanan penyewaan pendorong kursi roda serta skuter. Kepada jamaah haji yang ingin melaksanakan tawaf dan sa'i menggunakan kursi roda, agar menggunakan jasa sewa kursi roda resmi yang berada di Masjidil Haram. Apa tandanya? Tandanya petugas jasa dorong kursi roda resmi, mereka menggunakan rompi. Ya, mereka menggunakan rompi. Rompinya itu ada warnanya. Kalau pagi itu warnanya abu-abu dan hijau lumut ya untuk shift pagi. Sedangkan kalau shift malam itu rompinya berwarna coklat.
Ada 2 jenis tarif dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan usai jemaah menyelesaikan ibadahnya. Dengan rincian tarif prapuncak haji dengan paket tawaf dan sa'i sebesar Rp250. Dan pasca puncak haji dengan paket yang sama, yaitu paket tawaf dan sa'i sebesar Rp500 sampai Rp600. Jemaah pun harus waspada jangan sampai menggunakan jasa pendorong ilegal yang tidak terdaftar. Pendorong kursi roda resmi yang ada di Masjidil Haram bisa dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mengenakan rompi petugas pendorong kursi roda. Kedua, pada shift pagi, rompi pendorong berwarna abu-abu dan hijau lumut. Sedangkan shift malam mengenakan rompi berwarna coklat. Ketiga, ada nomor punggung dan nomor dada pada rompinya. Untuk menghindari adanya oknum pendorong kursi roda ilegal serta kemungkinan jemaah tersesat, petugas akan mengatur proses pelaku umroh jemaah pengguna kursi roda sejak dari terminal Ship Amir. PPI Arab Saudi juga akan menempatkan petugas yang siaga 24 jam untuk melayani jemaah dengan seragam yang mudah dikenali. Dari Mekah, Arab Saudi, Sutur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 94.000 jemaah calon haji Indonesia telah berada di kota Mekah dan hingga kini jemaah calon haji Indonesia yang wafat berjumlah 12 orang. Dan berikut informasi selengkapnya dari rekan Suhud Nur Fadli yang berada di kota Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Pusat Haji Indonesia daerah kerja Madinah. Dapat saya laporkan bahwasanya hari Jumat 24 Mei sampai dengan 10 Juni mendatang menandai dimulainya pemberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang 2 dengan tujuan tanah air ke Jeddah, Arab Saudi. Setelah sebelumnya gelombang pertama jemaah haji Indonesia berangkat dari tanah air menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah mulai dari 12 Mei lalu hingga 23 Mei. Saat ini tercatat sudah ada 96 kloter atau 37.743 jemaah haji Indonesia dari Madinah yang diberangkatkan atau tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Adapun di Sabtu 25 Mei ini dijadwalkan akan diberangkatkan 20 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah dari kota Madinah menuju kota Mekah Al-Munawwarah. Sedangkan saat ini tercatat sudah lebih dari 94.000 jemaah haji Indonesia yang tiba di Makkah, Arab Saudi. Nantinya jemaah haji Indonesia akan menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah di Arab Saudi. Adapun untuk transportasi jemaah haji dari hotel menuju ke Masjidil Haram sudah disiapkan 22 rute bus sholawat yang akan berangkat dari Terminal Jihad dan Terminal Ship Amir. Dan bagi jemaah yang sudah tiba di kota Mekah Al-Mukarramah nantinya akan menjalani umroh setelah beristirahat terlebih dahulu di hotel. Bagi jemaah lansia, disabilitas, dan berisiko tinggi akan disediakan pendamping umroh dari petugas haji Indonesia. Adapun saat umroh nantinya jemaah haji Indonesia diimbau untuk memperhatikan waktu keberangkatan, di mana waktu umroh yang disarankan bagi jemaah haji Indonesia adalah pada sore atau malam hari. Sedangkan saat bepergian keluar dari hotel untuk beribadah di Masjidil Haram, jemaah Indonesia disarankan untuk pergi secara berombongan baik keluar maupun pulangnya. Hal ini untuk menghindarkan jemaah Indonesia dari kebingungan atau tersesat saat kembali pulang ke hotel dari Masjidil Haram. Terkait jemaah haji Indonesia yang meninggal dapat saya laporkan pemirsa, berdasarkan data dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia 24 Mei tercatat ada 1 jemaah haji Indonesia yang meninggal di kota Mekah Al-Mukarramah atas nama Muslim Ismail dari kota Padang, Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter embarkasi Padang 1. Sedangkan di kota Madinah tercatat ada 11 jemaah haji yang meninggal dunia sehingga total jemaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi mencapai 12 orang. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, berbekal keyakinan dan juga ketekunan, seorang tukang derek mobil di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya bisa berangkat haji tahun ini. Keberhasilannya berangkat haji berkat usahanya menabung selama belasan tahun. Inilah Hananto,
atau lebih dikenal dengan panggilan Mbah Bagong. Warga Kiringan Boyolali, Jawa Tengah ini berprofesi sebagai tukang derek mobil. Ia berhasil mewujudkan harapannya selama ini, yakni beribadah di Tanah Suci bersama istrinya. Usaha belasan tahun menabung tidak sia-sia. Tabungannya akhirnya mencukupi untuk biaya haji bersama istrinya Sri Handayani. Hananto sudah punya keinginan berangkat haji sejak puluhan tahun lalu saat masih menjadi sopir bus. Meski keraguan sempat muncul, tapi ia terus menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya di usia 72 tahun, ia dan istrinya berhasil haji di tahun ini. Ya, hasil tabungan dan anak istri saya. Gitu. Siap. Nabung berapa, Mbak? Ya, tidak pasti, karena pendapatan tidak tertentu. Berapa? Ya, 100 sampai 150, 200. Itu pun tidak tiap hari dapat. Kadang 3 hari sampai 1 minggu baru ada rezeki. Kita kan nyarinya rezeki, tidak dongak-dongak ke doanya orang kecelakaan. Kita kan jujur dari Allah SWT tidak mau. Saya minta gonggo banyak kecelakaan, tidak boleh itu. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Hananto dalam melaksanakan rukun Islam kelima, diantaranya setiap pagi jalan kaki bersama istri keliling kampung. Nantinya, Hananto bersama istrinya akan tergabung dalam Kloter 95 Kabupaten Boyolali dan berangkat pada tanggal 5 Juni mendatang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Yasmin Atania, dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan seorang imam musola di Kedoya, Jakarta Barat. Tersangka sakit hati lantaran rasa cintanya terhadap cucu korban tidak ditanggapi baik oleh korban. MGS alias Galang, warga Parung Bogor, Jawa Barat, hadir dalam gelar perkara Satreskrim Polres Jakarta Barat. Polisi mengungkap motif pemuda 24 tahun ini membunuh seorang imam musola bernama Ustaz Muhammad Saidi dipicu rasa sakit hati. Korban tidak menyambut baik rasa cinta tersangka kepada cucu korban. Pelaku yang pernah bekerja sebagai satpam di Pasar Kedoya, Kebonjeruk, mengenal cucu korban yang bekerja di toko emas di pasar yang sama. Tersangka lalu datang ke rumah cucu korban, tetapi tidak mendapat tanggapan baik dari korban. Pelaku telah merencanakan pembunuhan dengan mengamati kegiatan korban dan membeli sebilah pisau secara online. Pelaku melancarkan aksinya saat korban sedang mengambil wudhu untuk sholat subuh di musola. Dalam kegiatan berkunjung atau bertamunya, pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku, atau terkesan seperti merendahkan pelaku, sehingga pelaku merasa sakit hati dan berencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Pelaku akhirnya ditangkap petugas setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana mati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor cekcok dengan anggota Polantas yang sedang menggelar razia di jalur busway kawasan Senayan, Jakarta. Keributan dipicu pengendara motor yang tidak terima mendapat surat tilang. Pengendara motor ini emosi dan tidak terima mendapat sanksi tilang. Ia langsung membuang surat tilang sambil berujar memiliki rekan anggota polisi yang bertugas di Polda Metro. Namun petugas tidak tinggal diam dan menghadang pelaku yang mencoba kabur. Petugas lalu menyerahkan kembali surat tilang kepada pelaku. Betul, tadi ada oknum pengendara roda 2 yang nggak mau ditilang, dia agak sedikit arogan. Dia mengatasnamakan ada backingan oknum di Polda Metro Jaya. Tapi udah kami tilang, untuk lembar birunya udah kami serahkan. Tapi tadi emang sempat dibuang, tapi akhirnya bisa diterima sama dia.
Peristiwa ini terjadi saat Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan menggelar razia di jalur busway di ruas Jalan Gatot Subroto, kawasan Senayan pada Jumat siang. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia karena nekat masuk ke jalur busway. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional kelima di Ancol, Jakarta Utara. Dalam pidatonya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyebut PDIP tempat orang-orang yang mantap, tidak goyang-goyang. Rakernas dihadiri pengurus dan ribuan kader PDIP dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh juga hadir, termasuk petinggi parpol pengusung Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Di antaranya Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, Waketum Hanura, Beni Ramdhani, dan Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno. Selain itu, pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir. Dalam Rakernas tersebut, PDIP membahas konsolidasi organisasi partai, termasuk sikap politik dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan persiapan jelang pilkada. Sementara itu, dalam pidatonya, Megawati Soekarno Putri menegaskan seluruh kader PDIP merupakan orang-orang yang mantap pada pendirian dan tidak goyang-goyang. Selain itu, Mega juga menggoda putrinya, Puan Maharani, untuk menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya. Menteri dari PDI Perjuangan. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Jalo bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengucapkan terima kasih kepada rakyat karena tetap mempercayakan PDIP sebagai pemenang dalam pemilu legislatif 2024. Megawati juga menyebut bahwa dirinya saat ini memilih menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan. Karena itulah selaku Ketua Umum Partai dan atas nama PDI Perjuangan, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang, gak apa-apa kok. Kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan.
Pemirsa, mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto kompak berseragam PDIP saat menghadiri Rakernas kelima PDIP. Andika mengenakan seragam merah PDIP lengkap dengan logo banteng di sebelah kiri. Andika sebelumnya bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud sebagai wakil ketua TPN Ganjar Mahfud. Sedangkan Andi Wijayanto bergabung dalam TPN Ganjar Mahfud sebagai deputi politik TPN Ganjar Mahfud. PDIP akan melakukan konsolidasi organisasi partai dan mempersiapkan kongres pada 2025 mendatang. Wijayanto itu putranya Pak Theo Safei. Dulu ada di PDI sampai PDI Perjuangan. Terus Pemirsa, Partai Perindo telah resmi mendukung Hovifah Emil Dardak pada Pilgub Jawa Timur 2024 mendatang. Kedua tokoh tersebut diapresiasi sebagai gubernur dan wakil gubernur yang membawa banyak kemajuan di Jawa Timur. Selama memimpin Jawa Timur periode 2019 hingga 2024, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak hingga 3,58%. Keberhasilan selama kepemimpinan dua tokoh ini mendapat apresiasi dari Partai Perindo dengan memberikan dukungan pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo juga mengapresiasi kedua tokoh ini. Khofifah Emil dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mensejahterakan masyarakat Jawa Timur dengan berbagai program, yang salah satunya adalah UMKM. Bagaimana menghadapi bonus demografi bersama-sama dan berpihak kepada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan tentunya terhadap UMKM. Itu yang akan menjadi perhatian kami, dan oleh karena itu atas arahan juga Ketua Umum kita akan siap mendukung pemenangan dari Ibu Khofifah dan Mas Emil ke depannya. Dukungan dari Partai Perindo ini menambah kekuatan bagi pasangan Khofifah Emil untuk bersama menjalani sinergitas dalam melanjutkan pembangunan di Jawa Timur 5 tahun mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebagai bentuk komitmen dan mendekatkan diri dengan para mitra, sebuah produk penyedap rasa ternama tanah air memberikan penganugerahan program loyalty wholesaler bertajuk Cari Cuan Lagi. Sebuah mobil box diberikan kepada mitra toko. PT Sasa Inti dengan produk andalannya Sasa Santan Kelapa memberikan penghargaan berupa mobil box baru kepada toko grosir Kotak Cantik di Jalan Tarumanegara, Rejowinangun, Magelang, Jawa Tengah. Pemberian mobil box ini bagian dari penganugerahan program loyalty toko grosir bertajuk Cari Cuan Lagi sebagai bentuk komitmen PT Sasa Inti mendekatkan diri dengan para mitra produk Sasa Santan Kelapa. Untuk Kotak Cantik, toko Kotak Cantik di Magelang, Jawa Tengah ini loyal kepada kami dalam periode Maret sampai April kemarin, sesuai dengan komitmen bersama. Maka dari itu hari ini kami berikan reward berupa 1 unit mobil untuk Kotak Cantik di Magelang, Jawa Tengah. Kelebihannya dari segi harga lebih murah dibanding dengan brand lain, dengan kualitas yang sama, dan saya rasa kalau menurut konsumen lebih enak ya, karena kentalnya pas. Kalau dalam sebulan bisa menjual atau berapa sih? Dalam sebulan kira-kira bisa rata-rata 10.000 karton. Keunggulan produk Sasa Santan Kelapa sendiri adalah kekentalan yang pas, praktis, dan yang paling utama adalah mengandung omega 3. 2024 pilih Sasa Santan yang ada hatinya. Sasa Santan pilihan yang cermat dan sehat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Hari Diabetes Nasional, masyarakat Indonesia diharapkan lebih peduli dengan gaya hidup sehat. Salah satunya adalah pemilihan makanan dengan kadar gula rendah. Menyambut semangat perayaan Hari Diabetes Nasional, Bango meluncurkan inovasi terbarunya yakni Bango Less Sugar yang mengandung 45% lebih rendah gula untuk mengontrol asupan gula bagi keluarga Indonesia.
Peluncuran inovasi dengan tema Bango Less Sugar Fit Festival ini dilakukan setelah 95 tahun lebih Bango melahirkan berbagai inovasi untuk keluarga Indonesia. Acara pun digelar di Gandaria City pada 24 hingga 26 Mei 2024. Berdasarkan studi Asia Pacific Health Priority tahun 2023, menunjukkan 75% masyarakat Indonesia bersedia mengalokasikan anggarannya untuk memilih konsumsi makanan yang lebih sehat. Pada saat ini juga kita memperkenalkan produk kami yang terbaru yaitu Bango Less Sugar yang mengandung 45% kadar gula yang lebih rendah dan bisa menjadi pilihan ibu Indonesia untuk menjalankan hidup sehat tapi tanpa mengkompromikan rasa dari masakan favorit keluarga. Selain itu, Bango Less Sugar juga menjadi pilihan tepat bagi keluarga Indonesia lantaran memiliki bahan berkualitas tinggi dan tetap menggunakan kedelai hitam Malika yang telah menjadi ciri khas kecap Bango. Masyarakat Indonesia ini bisa lebih sehat lagi tentunya. Kalau tadi dibilangin bahwa masyarakat Indonesia ini masih sebagai pengkonsumsi gula yang nomor 6 ya, tertinggi di dunia. Semoga perlahan demi perlahan mindset kita dan cara lifestyle kita semua sebagai masyarakat Indonesia ini bisa berubah menjadi ke arah yang lebih sehat. Bango Less Sugar juga mempersembahkan 21 rangkaian resep masakan Indonesia yang sehat dan tetap lezat. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, keluarga Peggy meyakini polisi telah salah tangkap. Keluarga menjelaskan saat kejadian 2016 silam, Peggy sedang bekerja di Bandung, Jawa Barat. Viralnya kasus pembunuhan Vina dan Eki serta ditangkapnya Peggy membuat trauma tersendiri bagi keluarga Peggy. Rumah Peggy Setiawan yang berada di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini sebelumnya sudah digeledah dan diperiksa polisi 2 kali. Yang pertama pada tahun 2016 dan terakhir saat Peggy sudah ditangkap polisi. 2016 sama, cuman 2016 kayaknya kamar saya aja yang digeledah. Iya, 2016 kamar saya aja yang digeledah. Yang dibawa? Yang dibawa itu motor. Berapa? 2, udah. Ya. Punya Peggy 1, punya adik saya 1. Oh, yang lain-lainnya nggak ada? Nggak ada. Setelah dibawa itu. Motor itu sunyi, nggak ada lagi apa-apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi. Adem langsung? Adem langsung. Alasannya kenapa? Ya nggak tahu, saya juga nggak ngerti, saya kan orang nggak ngerti. Seandainya waktu itu juga ada surat penangkapan, ya insya Allah lah, saya kan konfirmasi sama ibu pengacara saya pasti datang. Sedangkan itu cuman omong aja, Peggy suruh bersaksi di kantor polisi, waktu kejadian Peggy nggak di tempat, gitu aja. Untuk penggeledahan kedua kali, polisi membawa sejumlah dokumen Peggy. Bawa dokumen-dokumen Peggy, bawa STNK motor 2, terus bawa duspok HP. Oh, Duspok HP 2, punya anak perempuan sama punya adiknya Peggy lah 2. Terus bawa fotokopi KTP anak saya yang perempuan, yang gede. Berarti kebanyakan bawa dokumen ya? Ya, semua dokumen yang dibawa. Ibu Peggy menyayangkan polisi tidak memberikan surat perintah yang jelas pada tahun 2016 lalu. Saat kasus Vina dan Eki ini kembali ramai, keluarga terkejut Peggy disangkut pautkan dengan pembunuhan Vina. Pasalnya pada saat kejadian, Peggy tengah berada di Bandung untuk bekerja. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan kliennya tidak berada di Cirebon saat terjadi kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Bahkan ia pun membeberkan alasan Peggy yang mengatakan rela berkorban demi pejabat. Kita simak wawancara rekan Abraham Silaban bersama kuasa hukum Peggy Setiawan dalam program iNews Prime. Oke, lantas mengapa klien Anda menyebutkan ia rela berkorban, ia rela dikorbankan tepatnya demi anak pejabat? Ini mengindikasikan sesuatu. Apakah klien Anda mengetahui sesuatu dalam kasus ini? Mungkin karena
semua orang tahu bahwa berita yang tersebar sebelum Peggy ditangkap di 2024 ini, berita yang tersebar selama 8 tahun bahwa ini adalah Egy itu atau bukan, waktu itu bukan Peggy tapi Egy itu adalah seorang anak pejabat. Mungkin dia mendengar pembicaraan masyarakat bahwa Egy itu adalah seorang anak pejabat. Begitu juga dengan berita-berita yang ada di medsos. Lantas mengapa ada istilah rela berkorban demi pejabat? Nah ini kan kalau memang ada ketidakadilan ya memang harus dilawan kan. Jangan rela terhadap sesuatu yang justru memberatkan dirinya, justru ditimpakan kesalahan yang tidak sama sekali dilakukannya. Saat penangkapan klien saya merasa shock sehingga akhirnya dia down dan kecewa. Mungkin akhirnya dia membuat statement bahwa kalau memang toh ini adalah harus terjadi dan proses penyidikan polisi menunjukkan bahwa dia harus ditetapkan sebagai tersangka kemudian terdakwa dan dia sudah pasrah, mungkin seperti itu. Tapi kami sebagai kuasa hukum tetap akan memperjuangkan agar Peggy bisa bebas dengan upaya-upaya hukum yang nanti akan kami jalankan. Bagaimana menjelaskan bahwa sebetulnya 2016 silam disebutkan pernah juga dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan di kediaman Peggy ya, Bu Sugianti? Betul, iya. Pada saat tanggal 27 Agustus 2016 itu setelah 2 hari, kalau tidak salah 2 hari kejadian pembunuhan itu, rumah Peggy Setiawan digeledah oleh pihak kepolisian dan keluarga pun kaget dan shock serta menanyakan surat penggeledahan ini ada apa, dan pihak polisi menyatakan bahwa Peggy terlibat pembunuhan. Jadi ada 2 polisi yang mengatakan ini Peggy terlibat pembunuhan. Peggy memiliki hutang kepada seseorang. Jadi mereka juga bingung. Peggy itu tidak ada di Cirebon, ada di Bandung. Kenapa Peggy bisa terlibat pembunuhan? Nah, yang saya kecewa, kenapa pada saat 27 Agustus 2016 Peggy itu kan ada di Bandung. Kenapa proses hukum itu tidak berlanjut? Peggy tidak melarikan diri dan keluarga sudah menyatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa proses penyelidikannya tidak berlanjut? Kok berhenti sampai 8 tahun sampai akhirnya terjadilah film Pina dan keluarlah DPO. Bu Sugianti, artinya Anda ingin mengatakan bahwa klien Anda tidak hanya di Bandung, tapi juga bolak-balik Cirebon juga ya? Artinya tidak dalam pelarian? Betul, kan tidak dalam pelarian. Kalau misalnya proses penyelidikan berlanjut dengan adanya pemanggilan, ya sesuai SOP, mungkin Peggy juga akan mengikuti prosedural seperti itu. Kan tidak melarikan diri. Keluarga udah menyatakan Peggy ada di Bandung, cuma itu aja. Tanggal 27 Agustus 2016 Peggy berada di Bandung dan dia mulai berangkat ke Bandung itu tanggal 13 Juli 2016. Desember 2016 baru kembali ke Cirebon. Kita kembali ke informasi dalam negeri pemirsa. Libur Hari Raya Waisak dimanfaatkan oleh warga Jabodetabek untuk berlibur keluar kota bersama keluarga. Salah satu moda transportasi yang menjadi pilihan untuk berlibur keluar kota adalah kereta api cepat Wush. Warga berbondong-bondong mencoba moda transportasi ini karena efektif waktu dan juga nyaman. Selama libur long weekend pemirsa, penumpang KCIC mengalami peningkatan hingga 30%. Para penumpang diimbau untuk mengecek kembali detail keberangkatan agar tidak tertinggal kereta dan selalu memperhatikan barang bawaan.
Libur panjang akhir pekan kali ini, KCIC melihat adanya peningkatan jumlah penumpang ya, sebesar 30% dibandingkan hari-hari biasa, di mana pada hari Rabu dan Kamis yang kemarin, penumpang kereta Cepatus itu mencapai rata-rata 21.000 penumpang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hari-hari biasa sekitar 15.000 sampai dengan 16.000 penumpang per hari. Di masa libur panjang akhir pekan, banyak masyarakat mengunjungi tempat wisata bersama keluarga. Salah satunya Pantai Ancol yang masih menjadi primadona bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Hari kedua liburan panjang akhir pekan, sejumlah tempat wisata dipadati oleh wisatawan. Salah satu destinasi favorit adalah Pantai Ancol yang berada di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Biaya masuk yang terjangkau dan lokasi strategis menjadi alasan utama wisatawan menghabiskan hari liburnya di tempat ini. Di Pantai Ancol, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas seru seperti bermain air di pinggiran pantai atau bermain pasir. Bawa cucu-cucu 2 nih dari PIK dia. Mereka biasa ke mall, nggak pernah ke alam. Makanya saya sama suami saya bawa ke sini supaya mengenal alam ya. Sangat worth it, sangat worth it. Kita semua cuma bayar 150.000 ya. Ya sangat worth it. Kemarin dia minta ayo ke pantai mah, bilang gitu, oh iya untuk terapi juga ya. Terus liburannya juga murah kan, nggak seru nggak Kak? Seneng nggak? Seru, seneng, anak-anak seneng. Bagi para pengunjung, diimbau tetap berhati-hati dan memperhatikan barang bawaannya. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Yudi Richard, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Untuk meningkatkan wisatawan ke Pulau Dewata, wacana pembangunan Bandara Bali Utara kembali mencuat. Pemerintah akan mengkaji apakah pembangunan bandara baru diperlukan atau memaksimalkan bandara yang sudah ada. Pembangunan Bandara Bali Utara diyakini memberikan dampak positif pada pemerataan perekonomian di Bali. Terkait wacana ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan seluruh masukan akan disampaikan ke Presiden, sehingga diharapkan dapat diambil keputusan yang paling baik. Saat ini sudah ada bandara di Banyuwangi, Jawa Timur untuk mengembangkan ekosistem pariwisata Bali Barat dan juga Banyuwangi melalui Bandara Belimbing Sari. Kapasitas Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai saat ini mencapai 25 hingga 30.000 penumpang per hari. Angka sekarang 25 sampai 30 juta sudah mendekati batas atas dari kapasitasnya. Tapi tentunya keputusan tersebut harus dilandasi bagaimana pariwisata kita tidak hanya mengejar angka tapi juga kualitas dari kunjungan. Kita menunggu kehadiran pimpinan tertinggi negeri ini untuk segera bisa melakukan kunjungan untuk memulai pembangunan bandara ini. Mudah-mudahan lah ini sudah sedikit lagi waktunya. Kita harus, karena kebutuhan tadi saya bilang 2026 harus selesai, jadi kita harus lebih cepat kerjakan. Menghabiskan waktu libur panjang tak lengkap rasanya jika tidak berwisata. Kini kami ajak Anda untuk berwisata di Hutan Kali Pinusan di Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana keindahan Hutan Kali Pinusan ini? Langsung saja kita simak informasinya. Suasana sejuk khas pegunungan langsung menyapa jika Anda berkunjung ke wisata Hutan Kali Pinusan yang berada di lereng Gunung Semeru, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Berkunjung ke wisata alam ini, Anda akan disuguhi suasana hutan pinus yang asri. Tak hanya itu, gemericik air dari sungai jernih membelah hutan pinus ini menambah suasana syahdu. Tempat ini pengunjung bisa mendirikan tenda dan piknik bersama keluarga di bawah rindangnya hutan pinus. Anak-anak juga bisa bermain di sungai yang sangat jernih karena berasal dari sumber alami dari pegunungan lereng Semeru. Ya, kita bisa lihat langsung ya, untuk sensasinya itu ada pemandangan yang cukup bagus untuk dijadikan spot foto, sama ada aliran sungai ini, airnya bisa, suara airnya maksudnya bisa bikin rileks.
saja yang bisa dilakukan di sini, Pak? Yang bisa dilakukan di sini ini salah satunya camping, kayak camping sama keluarga gitu. Berkunjung ke wisata hutan Kalipinosan ini pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis. Pengunjung cukup membayar parkir tanpa tarif alias sukarela. Wisata Kalipinosan Pentosumo ini alami terus untuk camping sama keluarga yang menikmati kealamiannya di sini, menikmati alam, menikmati air sungai, begitu mendengarkan yang penting yang alami aslinya. Bagaimana? Anda tertarik menghabiskan waktu liburan di hutan Kalipinosan dan menikmati suasana syahdu hutan pinus lereng Semeru kali ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kita ke informasi kuliner pemirsa. Warung mie ayam di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini viral karena porsinya yang super jumbo. Selain memiliki porsi yang jumbo hingga tumpah, mie ayam yang disajikan dengan nampan ini memiliki rasa yang enak. Warung mie ayam yang berada di Bangun Reja, Cilacap, Jawa Tengah ini terlihat seperti warung mie pada umumnya. Namun saat masuk Anda akan menemukan sajian seporsi mie ayam yang super jumbo, alias tak habis jika dimakan sendirian. Mie ayam olahan Mang Imang ini memiliki porsi yang cukup banyak, hingga menggunung di atas mangkok, hingga harus disajikan dengan nampan agar tidak tumpah. Selain porsi jumbo, mie ayam dengan topping suwiran daging ayam ini memiliki rasa yang enak dan gurih. Warung mie ayam Mang Imang tak hanya diserbu warga dari Cilacap, namun dari luar kota seperti Jawa Barat hingga Banyumas. Dalam sehari, warung ini mampu menghabiskan 50 kg mie dengan omset 5 juta rupiah per hari. Penasaran sama mie ayam yang lagi viral. Mie ayam luber. Ternyata mie ayamnya itu sangat luber, sangat banyak. Penasaran banget, di sini katanya viral di sosmed atau yang lain. Di sini kan ada menu mie ayam luber katanya. Dan saya nyobain mie lubernya dan ternyata luber banget sampai dimakan berdua. Saya terinspirasi dari diri sendiri, Mas. Karena saya makannya banyak, suka jajan mie ayam juga. Cuman kalau di luar kan mie ayam di luar porsinya standar. Jadi kita mau bikin yang beda dari yang lain, kita bikin mie ayam yang luber. Untuk dapat menikmati mie ayam porsi jumbo ini, Anda hanya cukup mengeluarkan Rp15.000 untuk satu porsi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi olahraga pemirsa. PSIS Semarang menggelar latihan guna menghadapi ajang turnamen internasional bertajuk RCTI Premium Sport. Turnamen itu akan dimanfaatkan PSIS sebagai ajang uji coba untuk para pemain asing mereka. PSIS Semarang mempersiapkan diri menjelang turnamen internasional RCTI Premium Sports yang akan digelar di Jakarta International Stadium pada 30 Mei dan 2 Juni mendatang. Laskar Mahesa Jenar berlatih secara intensif mengingat waktu yang cukup singkat sebelum bertolak ke Jakarta pada 29 Mei mendatang. Latihan juga untuk memadukan para pemain senior, pemain muda, dan pemain trial. Ya, kita sudah melakukan persiapan selama 4 hari terakhir ini, dimulai dari hari Senin dan sampai sekarang hari Kamis. Kita sudah melakukan latihan normal. Banyak pemain-pemain yang mungkin baru bergabung dan kita juga perlu memberikan beberapa pemahaman teknikal yang akan kita berikan ke mereka. Ya, tidak mudah dengan waktu yang singkat, tapi kita coba. Untuk sekarang seminggu ini memang susah ya, Mas, untuk persiapan 1 minggu memang susah, tapi ini kita fokuskan untuk gimana cara mainnya kita, game plan kita yang sudah diberikan sama Coach Gilbert, Coach Ridwan. Terus kita laksanakan, tapi memang nggak mudah sih, susah memang 1 minggu, apalagi kan banyak pemain yang baru juga, tapi ya itu tadi kita maksimalkan. PSIS akan menjalani turnamen RCTI Premium Sports juga sebagai uji coba untuk para pemain baru PSIS, khususnya para pemain asing. Total ada 6 pemain asing yang akan dibawa PSIS untuk turnamen nanti. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.
Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu, alumni SMA dan SMK se-Jakarta menggelar turnamen sepak bola antar alumni U40. Selain untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni, turnamen ini juga untuk memutus rantai tawuran antar pelajar. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu, alumni SMA dan SMK se-Jakarta menggelar turnamen sepak bola antar alumni di kawasan Sawah Besar, Jakarta pada Kamis pagi. 12 tim dari berbagai alumni SMA dan SMK se-Jakarta siap unjuk kebolehan di tengah lapangan. Turnamen ini juga untuk memutus mata rantai tawuran antar pelajar. Turnamen ini diharapkan dapat memberikan contoh positif kepada para pelajar untuk tidak lagi melakukan aksi tawuran. Ya, saya mengapresiasi kegiatan ini. Semoga ini juga menjadi role model adik-adik kita yang masih usia pelajar agar mereka juga mau meningkatkan prestasi olahraga di sekolahnya maupun olahraga prestasi lainnya. Pemikiran mungkin melalui sepak bola ini kita bisa ngebentuk sifat kita untuk saling menghargai, sportivitas, dan yang paling utama tuh kita bisa ngeliatin nih ke generasi yang di bawah-bawah kita, abang-abangnya yang dulunya berseteru udah mulai guyup ibaratnya. Dalam turnamen ini Bonjer 5 keluar sebagai pemenang, sedangkan peringkat 2 diisi Dayak FC dan peringkat 3 ditepati Budut Soccer.